Selamat siang, Bapak Ibu guru yang hebat. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Senyumnya sumringah sekali ya. Pasti selalu dalam keadaan sehat, Bapak Ibu guru ini. Pak Ibu Ya, guru yang luar biasa. Siang, Bapak. Ya, Pak. Tetap Kabarnya hari semangat, ini, Bapak Ibu? Tetap harus semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bapak. Baik, Bu ya. Mbak, ya. Pak Andi apalagi senyumnya lebar, selalu lebar senyumnya. Senyum palsu ini, Pak. Bukan senyum asli, Pak. Jangan palsu-palsu gitu, Pak. Ya. Oh, gitu. Hidup Ya, harus dengan jalur yang lurus. Jangan Senyum kepalsuan, tanggal Pak ya. muda, Pak. Senyum tanggal muda nih ke Pak. Senyum tanggal muda meskipun gaji belum turun, Bu ya. Boleh saya minta bantuannya Pak Andi? Pak Andi, sebelum kita mulai kelas hari ini, Bisa, Pak. tolong dipimpin untuk berdoa ya Pak Andi ya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, silakan teman-teman mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan istilah kurikulum. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking sebentar. Bagaimana Pak Ibu? Siap? Siap ya? Ya. Saya coba pandu ya. Kalau hidung itu satu. Ya. Kalau bibir dua. Kemudian kalau mata, telinga, maaf, saya lalat. Kalau mata itu tiga. Kemudian kalau telinga itu 4. Nah, tadi ada sedikit kesalahan teknis ya Pak Ibu ya. Jadi saya ulangi. Kalau satu itu apa Pak Ibu? Hidung. Hidung, Pak. 2. Bibir. 3. Mata. 4. Telinga. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Saya yang mengatakan bilangannya, Pak Ibu yang menunjukkan nilai bilangan gitu ya. Itu yang kita sepakati. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. 1. 3. 4. 1. Pak, dia ikut ikutan tuh, Pak. Lambat dia, Pak. 2. 1. 4. Nah. Ya, saya rasa cukup ya. Pak Andi agak lambat atau memang sinyalnya yang bermasalah itu ya, Pak Andi ya? Saya rasa sinyalnya, Pak. Oh, sinyalnya. Ya. Baiklah, Bapak Ibu guru yang hebat, saya izin membagikan layar ya. Saya bagikan PowerPoint apa yang kita bahas hari ini ya. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, sudah Ya. mulai, Pak ya. Sudah mulai terlihat. Ya, saya mulai ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sesi pembukaan sudah kita lewati tadi, dipandu oleh Pak Andi tadi. Kemudian kita lanjutkan sedikit ice breaking. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini, ya, yaitu Bapak Ibu guru nanti dapat mengidentifikasi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan.
Kemudian kita perlu sepakati bersama, Bapak Ibu. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Dengar jelas. Ya, kesepakatan bersama yang pertama tentu kita harus menghargai waktu ya antara Bapak Ibu dan saya. Kemudian yang satu berbicara, semua mendengarkan. Kemudian tepat waktu, berpartisipasi aktif, kemudian interaktif dan fokus pada sesi belajar. Itu kesepakatan yang saya tuangkan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah perlu kita tambahkan atau perlu ada hal yang kita kurangi? Atau pas? Sudah pas, Pak. Sudah pas ya Ibu? Pak. Ya Pak Andi, Bu Sarimas, Bu Yulia. Kalau begitu saya lanjutkan ke tahap elaborasi pemahaman ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan, kita elaborasi dulu pemahaman kita bersama ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan, Bapak Ibu? Mungkin ada yang membantu saya atau sudah memiliki gambaran awal apa itu kurikulum operasional? Jadi kalau menurut saya Pak, kurikulum Pak Andi. operasional di Ya, satuan silakan Pak Andi. pendidikan. Baik, terima kasih Pak. Jadi Silakan, Pak Andi. kurikulum operasional di satuan pendidikan itu adalah regulasi atau aturan khusus untuk mengatur. Duh, nggak jadi Pak. Saya lupa ingat Pak. Pak Andi lupa ingat ya? Ya, Lupa, Pak. padahal sudah. Ya. Intinya itu sudah ada Pak Andi, ada regulasi di sana. Regulasi. Nah, mungkin Bu Sarimas atau Bu Yulia bisa melengkapi sebelum saya tambahkan. Mungkin saya Bapak, Ya, silakan Bu Yulia. kurikulum operasional sekolah itu mungkin suatu hal yang dijadikan pedoman untuk melakukan proses pembelajaran berikutnya. Jadi mungkin dari kurikulum itu mencangkup semua hal dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan, kompetensi dasar, karakteristik peserta didiknya. Ya. Jadi itu sebagai pedomannya, Pak. Ya, sudah dilengkapi oleh Bu Yulia ya. Pak Andi tadi mengawali dengan regulasi, kemudian Bu Yulia memperjelas tadi dengan adanya perangkat-perangkat yang berupa rencana yang nanti dioperasionalkan di satuan pendidikan. Yang turunan dari regulasi dari pemerintah pusat. Ya, baik itu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ataupun komponen pembelajaran lainnya. Bisa dipahami dulu ini mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan? Bisa, Pak. Bisa kita lanjutkan ke poin kedua ya? Bisa, Ya. Pak. Ya, poin kedua, apa saja prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan? Nah, kurikulum ini dalam penyusunannya juga ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui ya Pak Ibu. Sebelumnya mungkin di sekolah Pak Ibu sudah pernah menyusun kurikulum. Kemudian prinsip apa yang harus kita tuangkan dalam penyusunannya? Halo Bapak Ibu, siapa yang mau mencoba? Mungkin Pak. Ya Pak Andi, silakan Pak Andi. Prinsip akuntabel Pak. Ya, Bisa, Pak, prinsip ya? akuntabel. Ya, Akuntabel bisa. Akuntabel itu apa Pak Andi? Terpercaya Pak. Percaya. Ya. Percayaan. Ya, kita tampung dulu ya sebelum kita bahas lebih lanjut. Ya, Mungkin siap, Pak. Bu Sarimas ada prinsip yang lain atau Bu Yulia? Kontekstual, Pak ya, kalau tidak salah. Kontekstual. Oh ya, kontekstual. Apa itu kontekstual, Ibu Sarimas? Berpusat dengan lingkungan ya, Pak. Berpusat dengan lingkungan, dekat dengan peserta didik, Ibu ya. Ya. Nah, kita tampung dulu, nanti kita bahas bersama lagi. Ibu Yulia, mungkin ada Ibu Yulia? Belum ada, Bapak. Belum ada, ya. Sekarang kita lanjut dulu ya, sebelum kita bahas satu persatu. Apa sih prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum itu? Sudah tampak di layar Bapak Ibu? Sudah, Halo. Pak. Nah ya, yang pertama Ya. itu ada prinsip esensial. Kurikulum itu artinya memuat hal-hal pokok atau hal-hal mendasar yang sifat bahasanya lugas, artinya tidak mengulang-ulang hal yang sudah dicantumkan.
Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum operasional di Satuan Pendidikan Sekolah Penggerak ini tidak lagi melampirkan dokumen-dokumen dari Kemdikbud. Ya, kalau sebelumnya mencantumkan KD ataupun indikator, maka kurikulum saat ini hal tersebut tidak perlu dicantumkan karena sifatnya adalah esensial atau lugas. Kemudian yang kedua, akuntabel. Seperti yang dikatakan Pak Andi ya, Pak Andi. Ya, Pak. Ya, akuntabel itu artinya dapat dipertanggungjawabkan, Pak ya. Sudah tepat tadi yang dikatakan Pak Andi, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena berbasis data yang aktual. Dari data-data tersebut dapat kita gunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum. Kemudian yang ketiga, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya, stakeholder terkait di sini, Pak Ibu, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua, ataupun dunia usaha dan industri dilibatkan dalam proses penyusunan kurikulum. Nah, kalau di sini muara dari pengembangan kurikulum secara operasional itu, Bapak Ibu, seperti yang kita bahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengarahkan pada profil pelajar Pancasila. Ya, Pak Ibu pasti sudah sangat paham dengan ini ya, karena 10 hari kita bergulat dengan ini. Ada berapa indikator profil pelajar Pancasila, Pak Ibu? Ada 6, Pak ya? Oh ya, ada 6, Pak Andi ya. Ada 6, Pak. Nah, seperti yang ditampilkan di slide itu ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Cara mencapai keenamnya itu, apakah secara parsial atau secara holistik, Bapak Ibu? Secara holistik, Pak. Ya, secara holistik. Mengapa secara holistik, Ibu Yulia? Karena akan lebih mendalami tentang karakter peserta didiknya. Ya, karena akan dalam mencapai keenam indikator tersebut tidak bisa dilakukan secara terpisah. Keenamnya itu saling berkaitan, baik itu sikap, pengetahuan, keterampilan dalam capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Ya, Pak Ibu ya. Bisa dipahami dulu pemaparan singkat kurikulum operasional pendidikan. Bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Bapak, saya Sebelum mau bertanya. Ya, silakan Bu Yulia. Di sekolah itu kan beraneka ragam ya, ada karakteristik siswa. Bagaimana caranya menyeragamkan, maksudnya biar menyeluruh siswa peserta mohon maaf Bu, tidak terdengar jelas. Diseragamkan peserta didik dalam hal apa, Ibu? Dalam proses belajar pembelajaran. Nah, saya akan mencoba menjawab, Ibu ya. Pemahaman saya dan dari kajian-kajian literatur, kemudian apa yang saya temui di lapangan, kita tidak mungkin melakukan pembelajaran yang seragam. Mengapa? Karena karakteristik dari peserta didik itu berbeda, Ibu. Secara sederhana, seharusnya dari gaya belajar saja sudah bisa kita tentukan. Sebaiknya kita mengkombinasikan pembelajaran auditori, visual, ataupun kinestetik. Artinya ada variasi proses pembelajaran, Ibu. Ini untuk meminimalisir dan memaksimalkan potensi yang beraneka ragam dari peserta didik. Kurang lebih itu, Ibu Yulia. Oke, Bapak, terima kasih masukannya. Mungkin ya Pak Andi atau Bu Sarimas ada pendapat lain, saya persilahkan. Tidak ada, Pak. Tidak ada?
Ya, saya jadi lebih mengerti nih Pak mengenai ini. Ya, terima kasih Pak Andi, Bu Yulia, Bu Sarimas sudah menyimak dengan baik. Ya. Nah, kita sudah tiba di kegiatan akhir ya, penutupan. Tadi yang memimpin doa Pak Andi ya. Saya izin stop sharing dulu. Tadi yang memimpin doa Pak Andi, sekarang yang menutup doa saya minta tolong Ibu Sarimas ya. Silakan dipimpin Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan kepada kami sehingga menambah wawasan pada kegiatan hari ini. Jadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Sarimas, Pak Andi, dan Bu Yulia. Terima kasih Bapak. Kegiatan hari ini saya akhiri. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tikung saya tutup ya. Jangan lupa Ibu. Terima kasih.